Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saya Baim Karen. Malam ini saya mengundang para kru sekalian dan netizen untuk penerawangan ya, atau prediksi. Yaitu saya akan meramal atau prediksi seperti biasa tentang UMI ya, seperti itu. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada Mas Denny. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita berjumpa dengan guru besar Mas Baim. Tentunya kita akan mendapatkan suatu perawangan prediksi terbaru terkait dengan pesulap merah. Nah, nanti ada apa? Mas Dedi juga nggak tahu nih apa yang diramalkan beliau. Cuma guru tolong diperlihatkan ke netizen seperti biasa. Judulnya Guru diginiin dulu. diantar. Judulnya tentang ramalan penerawangan ya. Ya. Seperti ini. Saya sudah membahasnya 3 poin. Ya, seperti ini. Oke. 3 poin ya. Oke, sudah? Ya. Oke, guru. Dipersilakan guru untuk langsung saja. Jadi saya akan meramal tentang UMI. Karena sekarang ini kan sudah ada pernyataan-pernyataan dari UMI, Majelis Ulama Indonesia ya. Yaitu MUI guru. MUI. ya, MUI. ya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi MUI, saya ulang lagi, tentang pernyataan-pernyataan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, MUI merasa terusik. Seperti itu ya. Jadi penerawangan saya ke depannya ini, MUI merasa terusik tentang pesulap merah. Kenapa demikian? Banyak tokoh-tokoh MUI sekarang ini melihat gerak-gerik dari pesulap merah ini semakin merajalela. Kenapa demikian? Itu akan berdampak sekali ya kepada pemecahan umat. Karena pesulap merah ini sudah melenceng dari karakter dia, yaitu pesulap. Seharusnya dia tidak boleh membahas tentang hal gaib seperti itu. Karena hal gaib itu hanya bisa dibahas dengan orang-orang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut MUI itu tidak bisa dipertanyakan keaslian goib, karena goib itu bersifat hampa, tidak bisa orang melihat hal goib seperti itu ya. Seperti kita melihat angin atau udara yang kita hirup sekarang ini, seperti itu. Penerawangan saya yang kedua, mempertanyakan perihal pembuktian pesulap merah. Jadi pesulap merah ini masih mengarah ke pesulap merah ya. Sepertinya sudah melenceng dari akidah-akidah agama. Seperti itu. Karena beberapa hal akan terjadi sesuatu pada pesulap merah ini. Saya memprediksi banyak para dukun, bahkan paranormal sudah mengutuk aksi pesulap merah ini karena dia tidak mempercayai hal-hal gaib. Jadi prediksi saya ke depannya, Marcel atau pesulap merah ini akan tertimpa musibah seperti itu ya dalam waktu dekat ini. Yang ketiga, menurut prediksi saya yang paling kacau ya, turunnya Dajjal. Turunnya Dajjal yang akan mempertanyakan pembuktian adanya Sang Pencipta atau pembuktian wujud Sang Pencipta. Inilah yang dikatakan akan terjadi hal yang dimana di luar logika manusia mempertanyakan wujudnya. Ya, wujud gaib berarti mempertanyakan wujud Tuhan atau wujud malaikat. Seperti itu ya. Jadi menurut saya
jangan-jangan pesulap merah ini adalah wujud Dajjal merah. Jadi seperti itu. Karena dia akan memprovokasi masyarakat atau orang-orang yang memang tidak sependapat dengan akidah-akidah agama. Jadi inilah yang akan saya sampaikan 3 poin tertanggal 23 bulan 8 2002. Jadi mudah-mudahan apa prediksi saya ini tidak akan terjadi, tapi bisa saja terjadi. Kita tidak, sekali lagi ya, kita tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Tapi ini hanyalah sebuah ramalan. Kita mempercayai ramalan itu akan terjadi dan sudah terjadi. Itu sudah ada disebut. Kun fayakun. Apa yang disebut Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi, apa yang diucapkan akan terjadi. Seperti itu. Jadi ada yang pertanyakan lagi? Oke, Guru, ini ada yang perlu digarisbawahi ya, Guru ya. Ya. Ini kan pesulap merah, Guru, membongkar Guru. Ya. Dari sisi perdukunan di Indonesia yang diduga banyak melakukan penipuan terhadap masyarakat luas. Nah, itu dari sisi pesulap merah. Lantas kenapa Guru menyangkut pautkan dengan beliau nantinya malah ingin mewujudkan namanya malaikat, malah Tuhan, seperti itu, Guru? Ya, sebetulnya dalam lintasan beliau itu saya sudah meramal. Dia bakal arahnya ke situ, tapi tidak berani membicarakannya. Iya. Karena dari awal dia sudah mengatakan semua gaib hal itu, semua perdukunan paranormal tidak ada. Nihil atau bohong. Iya. Atau bahkan dia mencela itu cabul. Tapi dia percaya gaib, Guru. Kalau dia percaya gaib, berarti dia percaya dengan santet. Dia percaya dengan hal-hal yang gaib. Tapi dia nggak percaya santet, Guru. Jadi Iya. bingung sendiri kan jadinya. Ya, dia tidak mempercayai santet. Dia tidak percaya dengan hal-hal gaib, tapi dia mengatakan percaya, tapi dengan perilaku dia tidak mempercayai hal-hal akidah seperti hal gaib. Oke. Nah, jika dia mempertanyakan seperti itu, kita tidak bisa membuktikannya, karena yang membuktikan itu adalah orang-orang yang terpilih, yaitu orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi sampai saat ini tidak ada manusia yang bisa melihat jin. Saya catat lagi, hanya orang-orang terpilih terdahulu ya, bukannya sekarang, terdahululah yang diizinkan Allah untuk melihat jin atau melihat yang sang gaib, seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan tadi dibalis lagi ya, Guru, Ya. masalah mungkin ada pemikiran pesulap merah yang mempertanyakan Tuhan ini di mana, Tuhan ini gimana wujudnya. Mungkin ada terlintas seperti itu ya, Guru, ya, di benak beliau. Pasti Guru. ada terlintas seperti itu. Cuman mungkin karena melihat Ya. masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, Ya. untuk mengungkapkan hal itu nanti jatuhnya kan menuduh si pesulap merah ini jadi ateis ya, Guru ya. Iya benar, karena menurut dari ramalan itulah akan ada orang yang mempertanyakan hal-hal gaib. Awalnya dia mempertanyakan tentang di luar gaib atau kebalkah, tidak ada orang berilmu, tunjukkan pada saya atau sejenisnya ya. Lama-kelamaan dia akan menanyakan sang pencipta, bahkan jin. Bahkan dalam Al-Quran itu akan dia korek suatu saat. Oke, kalau Kenapa? dari tarawangan Guru memang sudah ada gitu, Guru, dalam diri dia. Sudah ada, sudah pasti. Makanya saya buat ramalan yang 3 poin ini. Oke. UMI pun mungkin sudah MUI ya, Guru. lama untuk mencabarkannya. Oke. Tapi Guru, ingat, semua yang ada di konten kreator ini hanyalah hiburan semata, tapi tergantung kita menyikapinya. Menurut Anda, jika itu Marcel hanya konten semata, maka sudahilah. Tapi jika netizen merasa ini bukan konten tapi mempecah belah umat, harap kita harus menyudahinya atau menuntut beliau agar tidak lagi berkata sombong di depan khalayak. Menurut saya seperti itu. Guru, saya potong. Ini kan pesulap merah biasanya penampilannya, Guru, menggunakan wig ya, abang kita itu. Kemudian baju merah. Ya, kemudian alhamdulillah pada kemarin itu beliau itu seperti menggunakan kayak apa tuh? Sorban, pakaian muslim sebagaimana orang-orang pada umumnya lah yang mau ke masjid gitu.
seperti ulama jadi seperti ulama, bahkan banyak orang yang bilang ustadz gitu. Nah, apakah ini adalah cermin dari pribadi pesulap merah yang sering membongkar-bongkar praktek perdukunan yang menipu masyarakat, atau hanya action aja kalau dari kacamata guru? Itu semuanya hanyalah untuk menutupi sesuatu agar netizen itu tidak beranggapan bahwasanya dia itu tidak beragama. Makanya beberapa netizen mempertanyakan agamanya. Dia tidak tahu. Akhirnya karena kan netizen mempertanyakan agamanya, makanya dia membuat pakaian surban. Seakan-akan dia itu, oh ini saya, sosok saya sebenarnya, seperti itu. Sosok muslim, ya. Pakai dari pakaiannya itu sosok muslim. Iya. Itulah banyak dikatakan apa kalau kita bilang itu guru-guru atau pendakwah-pendakwah yang berpakaian wujudnya itu tidak sama dengan aslinya. Nah, ini yang dikatakan adalah dajjal berpakaian surban. Seperti itu menurut saya. Oke ya, menarik sekali pernyataan guru. Yang pasti kita sebagai umat yang beragama memang sudah sudah dikatakan sama MUI bahwasanya terjadi perpecahan ya guru ya. Nah, jadi untuk menjaganya bagaimana? Ya, kita tunggu sampai pemberitaan ini selesai dan kembalilah ke apa yang jadi keyakinan kita. Jangan seolah-olah kita jadi manusia yang selalu berpikir logika, lantas yang gaib ditinggalkan. Gitu ya guru ya? Ya, menurut saya seperti ini. Jangan mengorek-ngorek kesalahan orang, sementara kesalahan dia cukup banyak. Bercerminlah pada diri sendiri dulu, baru kita bisa bercermin apakah kita wajar berpakaian seperti itu. Lihatlah cermin setelah kita berpakaian, agar hati dan pikiran kita sama dengan cermin yang kita hadapi itu. Oke, luar biasa. Nah, jadi menurut saya, apapun yang saya lakukan, menurut saya, apapun yang saya bicarakan ini moga-moga bermanfaat bagi netizen. Saya, Baim Karem, berserta kru mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.